Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Solihati Istiqomah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pada koneksi antar materi kali ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Adapun kesimpulan yang saya rasakan setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah bahwa mempelajari pembelajaran sosial dan emosional membawa perubahan yang sangat signifikan. Guru mendapatkan pengetahuan tentang 5 kompetensi atau KSE, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan mengintegrasikannya dalam kurikulum menjadi berkembang. Selain itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran, keterampilan dalam mengimplementasikan KSE dan manajemen kelas menjadi lebih meningkat, sehingga dapat mewujudkan lingkungan kelas yang aman, nyaman, empatik, serta mampu mendeteksi dan merespon kebutuhan emosional murid dengan tepat, membuat murid merasa didukung dan diterima apa adanya. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya adalah pembelajaran sosial dan emosional menitik beratkan pada nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus mampu menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan lingkungan kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap relevan bagi muridnya. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangatlah erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena keduanya menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling berkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Selain pertanyaan pemantik tadi, adapun pertanyaan lanjutan. Yang pertama yaitu, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, dan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid-murid, yang kedua bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhi nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop. Stop
take a breath, observe, and proceed, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah. Adapun perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yang pertama perubahan bagi murid, saya akan memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian saya melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Kemudian saya menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Yang kedua, perubahan bagi rekan sejawat. Melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.